Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita kita dapat bersama kembali dalam renungan doa Kamis. Dan pada kesempatan yang indah ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa pada setiap kami. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh datang kembali untuk merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan, sertai kami, bimbinglah kami, agar apa yang kami renungkan ini boleh menjadi berkat dan semakin membuat kami sedekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu dengarkanlah aku, hai umatku, dengarkanlah doaku, ya Tuhanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita melihat tema ini. Tema ini memiliki dua sisi. Sisi dari Tuhan dan sisi dari umat. Di mana sisi dari Tuhan berbicara tentang dengarkanlah aku, hai umatku. Lalu di sisi umat manusia, dengarkanlah doaku, ya Tuhan. Teks yang menjadi landasan firman ini, perenungan ini terambil dalam Yesaya 51 ayat 4, yaitu sisi dari Tuhan, dan Mazmur 143 ayat 1, yaitu sisi dari umat manusia. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada bicara tentang hal komunikasi, kita melihat teks yang sudah kita baca tadi, yang menjadi dasar nats dalam perenungan kita, yaitu teks yang diawali dengan dengarkanlah aku, hai umatku, dan dengarkanlah doaku, ya Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, teks ini menyiratkan ada suatu gangguan dalam suatu komunikasi. Seruan pertama adalah suatu panggilan untuk mendengar, menyiratkan bahwa perhatian orang-orang ini sedang terganggu, perhatian umat-umat ini sedang terganggu, sehingga Allah mengatakan, dengarkanlah aku, hai umatku. Kedua adalah sebuah doa yang tampaknya menunjukkan bahwa pikiran orang-orang percaya bahwa Allah ini tidak memberi perhatian, bahwa Allah mengabaikan beban si pemohon. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, Allah sedang berbicara kepada umat, dan umat manusia itu sedang terganggu, perhatian mereka sedang terganggu. Mereka kayaknya sedang mengabaikan Allah, meninggalkan Allah. Sehingga di sini Allah menekankan, dengarkanlah aku, hai umatku. Dari sudut pandang manusia, dalam Mazmur 143 ayat 1 dikatakan, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Konteks teks ini, Bapak Ibu dalam Tuhan, menekankan bahwa apa yang pemazmur minta dari Tuhan, di sini pemazmur meminta dan memohon agar Tuhan mendengarkan seruannya, mendengarkan seruan doa-doanya, karena ia percaya Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu adil dan setia. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam konteks itu bahwa pemazmur percaya demi keadilan Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan dirinya pada musuhnya. Sebaliknya, para musuh-musuhnya yang sedang dihadapi akan dibinasakan. Saat pemazmur mengingat kembali karya Tuhan pada masa lampau, ingatan ini menimbulkan keberanian untuk merindukan uluran tangan Tuhan pada saat ia mengalami kesesakan, pada saat ia mengalami
masalah-masalah yang besar, pemazmur meminta agar Tuhan mengajar dirinya berbagian hidup menurut petunjuk Tuhan supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam suatu komunikasi, dalam suatu komunikasi baik itu komunikasi kita dengan orang lain, pasti kita sangat menjaga komunikasi. Bahkan pastinya juga tidak heran lagi bahwa setiap komunikasi pasti banyak masalah-masalahnya. Kadang-kadang komunikasi kita terganggu sehingga membuat relasi kita mungkin tidak nyaman, relasi kita tidak enak. Dan pada kesempatan ini juga, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Apakah ada gangguan-gangguan sehingga kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 143 ayat 1, ini merupakan satu doa bagi orang yang beriman. Kita bisa menaikkan doa seperti ini di saat tekanan-tekanan melanda hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapapun dan apapun permasalahan kita boleh percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Hanya saja kita perlu belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mematuhi kehendak-Nya, serta menantikan jawaban Tuhan dengan tetap terus bertekun kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, banyak sekali permasalahan terjadi ketika orang-orang di luar sana, orang-orang percaya bahwa ketika mereka berdoa, bergumul bersama Tuhan, dan Tuhan belum menjawab doa mereka, mereka sedang akan mengalami suatu gangguan dalam diri mereka. Mereka akan kecewa kepada Tuhan dan banyak lagi mereka akan meninggalkan Tuhan. Tetapi saya di sini menekankan bahwa kita terus belajar. Kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk mematuhi kehendak-Nya. Dan yang paling penting adalah kita terus belajar untuk menantikan jawaban Tuhan dengan terus tetap bertekun dalam doa, bukan mengabaikan, tetapi kita menunggu doa jawaban Tuhan, di mana kita tetap bertekun di dalam doa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita rusak, komunikasi kita rusak kepada Tuhan, persekutuan yang sejati dengan Allah lebih dari sekedar doa. Kita bisa memperbaiki itu. Tetapi komunikasi yang intim, di mana kita menyediakan waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang khusus, yang dikhususkan, bukan waktu yang sisa, tetapi waktu yang dikhususkan untuk memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan yang lebih intim kepada Tuhan, di dalam berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, untuk mendekat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, membutuhkan suatu komunikasi yang konsisten, membutuhkan suatu komunikasi yang terus menerus dengan sumber kekuatan dan keselamatan kita melalui Yesus Kristus. Ketika kita berkomunikasi kepada Tuhan, bukan sekedar kita berdoa saja, kita berungkapkan apa isi hati kita atau mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi kita terus menerus berkomunikasi dalam doa bersama Tuhan. Ketika kita menjaga relasi kita kepada Tuhan, ketika kita menjaga komunikasi kita kepada Tuhan, maka relasi kita akan terjaga. Relasi kita tidak akan terganggu dari relasi kita bersama Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini
boleh menguatkan kita, menyadarkan kita pentingnya kita menjaga relasi kepada Tuhan, agar komunikasi kita lancar bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.